Gadis muda yang cantik yang masih berusia 17 tahun dilaporkan menghilang oleh keluarganya pada 28 Mei 2013. Tak lama, dia ditemukan tak bernyawa di area hutan near Wrexham pada 31 Mei 2013 dengan kondisi tanpa busana. Siapakah korban dan apa yang sebenarnya terjadi padanya? Well, inilah kasus penghilangan nyawa Georgia Williams yang sangat tragis. Dia tewas di depan kamera, dan dia dinodai setelah tewas. Hanya karena dia terlalu percaya pada orang yang sebenarnya memiliki niat buruk padanya. Ingin tahu kisah lengkapnya? Let's we start the case. Georgia Williams adalah seorang gadis berusia 17 tahun yang lahir di Shropshire, Inggris pada 7 September 1995. Menurut orang-orang yang mengenalnya, Georgia adalah gadis cantik yang cerdas, ceria dan penuh perhatian. Georgia sangat dekat dengan keluarganya. Ayahnya bernama Stephen dan merupakan seorang polisi. Ibunya bernama Lynette dan saudara perempuannya bernama Scarlett. Georgia juga memiliki seorang kekasih bernama Matthew saat itu. Nah, setelah umurnya cukup untuk bekerja, Georgia mulai bekerja paruh waktu di sebuah pompa bensin setempat, di mana dia berkenalan dengan beberapa rekan kerjanya di sana, dan kemudian mereka berteman baik. Nah, kakak Georgia rupanya memiliki seorang teman pria yang juga bekerja di pompa bensin yang sama di mana Georgia bekerja saat itu. Dan pria itu adalah Jamie Reynolds yang berusia 23 tahun. Well, Jamie ini merupakan teman kelas Scarlett dulu. Dia bekerja full time di pompa bensin tersebut, dan dia sangat menyukai fotografi. Nah, keluarga Georgia yang biasa ngisi bensin di tempat itu mengatakan bahwa Jamie adalah seorang pria pendiam yang sopan. Well, waktu berlalu dan Jamie rupanya tertarik pada Georgia. Namun, Georgia menolak secara halus perasaan Jamie dan tetap berteman baik dengannya meski telah menolaknya. Well, ada satu waktu Jamie mengatakan pada Georgia bahwa dia ingin berkarir di dunia fotografi. Mendengar hal itu, Georgia tentu saja memberi support pada temannya itu, dan dia menawarkan untuk membantu Jamie jika dibutuhkan. Saat itu, Jamie bertanya pada Georgia, apakah dia mau berpose untuk beberapa foto yang akan dia gunakan dalam portofolionya. Georgia menyetujui, dan mereka membuat rencana bersama teman-teman mereka yang lain untuk melakukan pemotretan di rumah orang tua Jamie. Pada 26 Mei 2013, sekitar pukul 7:30 malam, Georgia pamit kepada keluarganya untuk melakukan pemotretan dan kumpul bersama teman-temannya di rumah Jamie. Nah, karena rumah Jamie hanya berjarak 5 menit dengan berjalan kaki, orang tuanya memberikan izin. Dan dia mengatakan dia akan kembali nanti. Well, waktu terus berlalu, namun Georgia tak juga kembali ke rumah. Ibunya pun mengirimi putrinya pesan dan bertanya apakah semua baik-baik saja dan kapan dia akan pulang. Saat itu, Georgia membalas pesan ibunya dengan mengatakan bahwa pemotretannya telah selesai. Tapi dia ingin tinggal lebih lama bersama teman-temannya dulu, dan dia tidak tahu kapan akan pulang. Nah, karena Georgia ini adalah anak yang dapat diandalkan dan dapat dipercaya, sang ibu tak khawatir malam itu. Keesokan harinya, di hari Senin sekitar pukul 6 pagi, ibu Georgia menuju kamar putrinya untuk mengeceknya. Namun, saat dia membuka pintu kamar putrinya, sang ibu tidak melihat Georgia di kamarnya. Tempat tidurnya juga terlihat rapi, dan itu menandakan bahwa sang putri tidak pulang ke rumah sejak semalam. Ibu Georgia mulai khawatir saat itu, lalu mengirim pesan lagi pada putrinya dan bertanya, "Sekarang kamu di mana?" Namun sang putri tidak membalas pesannya saat itu secara langsung. Tapi setelah beberapa saat kemudian, barulah ada balasan yang mengatakan bahwa dia jadi lupa waktu saat bersama teman-temannya, dan dia lupa untuk memberitahu ibunya. Nah, pesan terakhir dari nomor putrinya saat itu mengatakan bahwa baterai HP-nya hampir habis. Di sini, sang ibu mulai merasa aneh, karena Georgia tidak seperti biasanya. Dia tidak mungkin membuat orang tuanya khawatir, dan dia pasti akan selalu memberitahu keluarganya dimanapun dia berada.
Sebenarnya Georgia hari itu ada rencana untuk mengikuti kursus mengemudi, dan dia juga ingin pergi ke festival musik. Orang tuanya tahu betul bahwa Georgia tidak akan mungkin melewatkan kedua hal tersebut, dan hal itu membuat sang ibu mulai menjadi sangat khawatir karena hingga hari Selasa, sang putri masih belum pulang dan tidak ada kabar. Terhitung sudah hampir 2 hari Georgia tidak pulang. Orang tuanya pun mulai semakin panik. Mereka mulai mencari tahu keberadaan putrinya pada teman-temannya untuk menanyakan apakah Georgia menginap di rumah mereka. Namun sayangnya tidak ada yang melihat atau tahu tentang keberadaan sang putri. Saat itu HP Georgia juga masih belum bisa dihubungi. Kemudian orang tuanya memutuskan untuk melapor ke polisi. Sang pacar, Matthew, juga men-share apa yang terjadi pada pacarnya di sosmednya. Kabar hilangnya Georgia ini pun tersebar dengan cepat. Dan satu-satunya informasi yang mereka tahu adalah sang putri pamit untuk ke rumah Jamie pada malam itu. Polisi kemudian melakukan pengecekan terhadap background si Jamie. Dan seketika mereka menjadi khawatir, bukan tanpa alasan. Karena si Jamie pada usia 17 tahun di tahun 2008, ternyata dia telah diberikan peringatan terakhir karena saat itu dia mencoba mencekik seorang gadis yang berusia 16 tahun. Sejak saat itu, Jamie melakukan kontak rutin dengan layanan pelanggar remaja dan layanan kesehatan mental anak dan remaja. Selama masa itu, Jamie diketahui terobsesi dengan konten dewasa. Dia menonton konten dewasa secara online yang penuh kekerasan, yang melibatkan gambar-gambar perempuan yang digantung. Selain itu, juga ditemukan beberapa gambar gadis-gadis yang dimana Jamie menggambar tali di leher mereka. Para pekerja kesehatan mental saat itu menggambarkan Jamie memiliki resiko signifikan bagi orang lain, mulai dari melihat gambar hingga melukai seseorang. Sayangnya saat itu, pihak-pihak yang berkepentingan tidak mengambil tindakan lebih lanjut, karena kasus tersebut diselesaikan secara baik-baik dan ditutup. Nah, pada 2011, menurut info, Jamie menabrak mobil rekan kerjanya secara sengaja setelah rayuannya ditolak oleh gadis tersebut. Dari sini polisi mulai fokus menyelidiki Jamie karena dia diduga sebagai pria yang bertanggung jawab atas hilangnya Georgia. Polisi pun ke rumahnya, namun tidak ada siapapun di sana dan kedua orang tuanya pergi berlibur. Akhirnya dilakukan pencarian terhadapnya dan dari rekaman CCTV dan pengenalan plat mobil diketahui bahwa Jamie dengan van-nya terlihat di sebuah hotel yang ada di Glasgow, Skotlandia. Dan jaraknya itu sekitar 300 mil dari Shropshire. Namun, Georgia saat itu tidak pernah terlihat bersamanya. Dan dari CCTV yang ada di tempat parkir, terlihat Jamie mengganti pakaiannya di samping van-nya. Polisi Shropshire dengan segera menghubungi kepolisian Skotlandia. Dan Jamie kemudian dibawa polisi untuk diinterogasi. Saat diinterogasi, Jamie mengatakan dia sama sekali tidak tahu apapun tentang keberadaan Georgia. Meskipun Jamie mengatakan hal tersebut, polisi tentu saja tidak percaya dengan apa yang ia katakan. Karena dari riwayatnya, ya polisi ada alasan untuk mencurigainya. Kemudian Jamie ditahan dan dibawa kembali ke Shropshire untuk dilakukan interogasi lebih lanjut. Tapi tetap saja dia mengatakan dia tidak tahu dan menyangkal semua tuduhan. Polisi kemudian menuju lokasi terakhir Georgia sebelum menghilang, yaitu di rumah Jamie, dengan niat untuk melakukan pencarian secara menyeluruh. Saat di rumah Jamie, polisi menemukan sebuah kamera, dan setelah dicek, ditemukan fakta bahwa seseorang berusaha untuk menghapus data yang ada di kartu memori kamera tersebut, tetapi gagal. Kamera tersebut berisi foto-foto yang sangat mengerikan, di mana Georgia terlihat dengan tali di lehernya dipaksa naik ke sebuah box atau kotak, lalu Jamie menendang kotak tersebut dan menyebabkan Georgia yang tak lagi ada tumpuan tergantung hingga tewas. Dan tanpa perasaan iba, Jamie malah mengambil beberapa foto Georgia dalam posisi tersebut. Setelah itu, Jamie kemudian melecehkan jasad Georgia
Dan dia juga memfoto hal tersebut dari awal hingga selesai. Dan setelah penemuan bukti-bukti tersebut, si Jamie masih menyatakan dirinya tidak bersalah. Well, polisi kemudian menuju rumah orang tua Georgia untuk menyampaikan kabar duka. Orang tua Georgia menyatakan, saat mereka membuka pintu saat itu, mereka tahu bahwa putri mereka, Georgia, tak lagi hidup. Nah, kembali ke Jamie. Karena dia masih tidak mengakui kejahatan tersebut, dia pun tidak memberitahu polisi di mana dia menyembunyikan jasad Georgia. Well, polisi pun kemudian mulai merumuskan garis waktu perjalanan Jamie dimulai dari hari menghilangnya Georgia. Dan beberapa rekaman CCTV membantu polisi dalam penyelidikan ini untuk menemukan jasad Georgia. Jamie terlihat di pompa bensin sehari setelah Georgia menghilang. Saat itu dia terlihat sedang mengisi bensin. Dan saat itu diyakini bahwa jasad Georgia ada di dalam van. Jamie kemudian singgah di sebuah bioskop untuk menonton film. Dan jasad Georgia masih ada di van yang Jamie parkir di sekitar bioskop. Sayangnya, CCTV ini juga menjadi rekaman terakhir yang menunjukkan pergerakan si Jamie. Well, di saat inilah polisi mulai menginfokan kepada publik bahwa siapapun yang melihat mobil van milik Jamie sekitar pukul 5 sore dan pukul 10 pagi untuk menghubungi polisi. Saat itu beberapa orang menghubungi polisi dan ada salah satu di antara mereka yang mengatakan bahwa dia membantu Jamie mengeluarkan van-nya yang terjebak di jalan dan melewati lokasi di mana hal itu terjadi. 31 Mei 2013, sesosok jasad yang kemudian diidentifikasi sebagai Georgia Williams berhasil ditemukan di area hutan di Wrexham. Tubuhnya ditemukan tanpa busana saat itu, dan menurut laporan polisi, Georgia diakhiri hidupnya sekitar pukul 8 dan 9 malam itu. Jamie Reynolds kemudian didakwa secara resmi telah melakukan penghilangan nyawa terhadap Georgia Williams. Namun, dia tetap menyangkal hal tersebut. Pada 2 Desember 2013, Jamie disidang. Ayah Georgia yang melihat Jamie mengatakan bahwa dia tidak melihat penyesalan sedikit pun di wajah Jamie saat itu. 19 Desember 2013, akhirnya Jamie Reynolds mengaku bersalah atas semua kejahatan. Hakim mengatakan saat itu, Jamie memiliki potensi untuk menjadi pembunuh berantai, dan dia berbahaya untuk masyarakat. Jika dia keluar dari penjara, pasti dia akan melakukannya lagi. Well, Jamie Reynolds kemudian dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa adanya kemungkinan untuk pembebasan bersyarat. Dan dia menjadi orang termuda yang menerima hukuman tersebut di Inggris saat itu. Well guys, bagaimana menurut kalian tentang kasus kali ini? Silahkan komen di bawah. Jika kalian suka video ini, silahkan klik tombol like-nya dan subscribe-nya. So tetaplah waspada dimanapun kalian berada. Thanks for watching and see you in my next video.